Cara mencegah kerontokan bunga dan buah serta melebatkan bunga dan buah pada tanaman cabai. Baik sahabat tani, kebetulan cabai kami ini sudah berbunga, kemudian buahnya sudah besar-besar, bahkan ada yang sudah mulai nampak kuning. Jadi untuk semakin melebatkan bunga buah serta mencegah kerontokannya, kami akan melakukan penyemprotan kali ini, dan kebetulan kami juga sudah menggunakan obat ini pada minggu lalu dan hasilnya sudah lumayan bagus. Cabai kami semakin nampak segar, sehat, mudah-mudahan tidak mengalami kerontokan, baik itu bunga maupun buahnya. Nah, inilah penampakan cabai kami. Semoga nanti hasilnya lebih maksimal dan harganya juga semakin meningkat. Baik sahabat tani, obat apa yang akan kami gunakan untuk mencegah kerontokan, melebatkan bunga? Berikut ulasannya, semoga bermanfaat. Di sini kami tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman. Syukur-syukur apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani semua. Tanpa berpanjang lebar lagi, berikut adalah beberapa obat yang akan kami gunakan, kembali sama seperti penyemprotan sebelumnya. Nah, yang pertama masih kami menggunakan yaitu Kaliwa Ultra. Ini merupakan fungisida berbahan aktif mancozeb. Ini dapat digunakan untuk tanaman cabai baik pada fase vegetatif maupun generatif. Yang diperhatikan itu hanyalah dosis. Jika sudah masuk fase generatif pembuahan, dosisnya itu bisa lebih ditingkatkan, dan kami menggunakan Kaliwa ini dengan dosis 3-4 mili per liter airnya, atau dengan sendok 3-4 sendok per tangkinya. Nah, untuk melebatkan bunga dan buah, kami juga masih tetap menggunakan pupuk lama namun manjur, yaitu Gandasil. Gandasil ini berbentuk serbuk berupa butir-butiran namun sangat mudah larut dalam air. Nah, kebetulan ini sudah mau habis, masih tersisa kurang lebih 3 sendok, jadi cukup untuk penyemprotan yang terakhir. Nah, penyemprotan terakhir, karena sebelumnya kami lupa merekamnya, sudah melakukan penyemprotan dengan tangki sebanyak 2 tangki. Nah, tidak lupa, inilah obat baru yang kami gunakan. Kami menggunakan boca, boron, dan kalsium. Nah, ini pernah kami gunakan pada tanaman cabai lombok atau cabai merah, dan hasilnya memuaskan bagi kami, sehingga kami coba lagi gunakan pada tanaman cabai rawit. Nah, penggunaan boca ini sudah 2 kali, inilah yang kedua, dengan dosis itulah 3 mili per liter air. Nah, mengapa boca itu penting? Karena mengandung boron, kemudian kalsium, yang merupakan nutrisi lengkap untuk mencegah layu dan rontok pada tanaman cabai. Nah, ini banyak sekali fungsinya, misalnya merangsang pertumbuhan dan kesuburan tanaman, melebatkan bunga dan buah, mencegah keriting, membuat tanaman tumbuh subur, kemudian menyempurnakan pembungaan, pembuahan, meningkatkan ketahanan tanaman dari berbagai macam penyakit, mencegah daun, bunga, dan buah mengalami kerontokan, serta meningkatkan hasil panen. Nah, ini bentuknya agak lengket, berwarna hitam, namun sangat mudah larut dalam air. Nah, semua obat tersebut harus diaduk dengan merata dulu di dalam ember, agar nanti di dalam tangki bisa tercampur dengan baik. Nah, jika sudah tercampur dengan baik, sahabat tani juga bisa menambahkan dengan lem agar penyemprotan itu bisa lebih meningkat kualitas dari semprotan kita.
Nah, apalagi di saat sekarang masih mengalami musim penghujan. Nah, sahabat Tani, itulah pengalaman kami. Dan untuk insektisidanya, kami menggunakan insektisida itu Alika. Nah, Alika cukup diberikan 0,5 mili per liter airnya. Diaduk dengan merata dan kalau sudah nanti dituangkan dalam tangki atau ditambahkan lem dulu dan nanti tinggal kita menambahkan air di dalam tangkinya. Nah, itulah Sobat Tani, obat-obatan yang kami gunakan setelah dioplos, dicampur dengan air merata, dan kini melakukan penyemprotan. Sebenarnya inilah penyemprotan yang kedua. Minggu lalu kami menggunakan obat yang sama. Jadi dengan harapan itu pembungaan dan pembuahan bisa lebih maksimal. Nah, penyemprotan yang rutin itu akan mendukung perkembangan dari tanaman cabai kita, sehingga nanti tidak ada bunga atau buah yang mengalami kerontokan. Nah, selain penyemprotan dengan tujuan mencegah kerontokan, kami juga sudah melakukan penyemprotan beberapa hari yang lalu, itu dengan tujuan untuk mengatasi antraknosa ataupun mencegah menjalarnya antraknosa ke tanaman-tanaman lain. Nah, itulah Sobat Tani. Jadi pengalaman kami kali ini, dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih sudah menonton. Nah, Sobat Tani, bahwa penyemprotan kali ini adalah rollingan dengan penyemprotan sebelumnya. Jadi minggu lalu menggunakan obat yang sama, kurang lebih 3 hari yang lalu kami melakukan penyemprotan juga dengan tujuan mencegah dan mengatasi antraknosa pada tanaman cabai. Kebetulan terlihat ada beberapa pohon yang terkena antraknosa pada bagian buah, sehingga kami dengan cepat melakukan penyemprotan sehingga tujuannya tidak menjalar ke pohon cabai yang lain. Nah, itulah pengalaman kami Sobat Tani. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya. Mohon dukungan pada channel kami ini. Semoga semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi Sobat Tani semua. Sekian, terima kasih.